Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas sumber hukum pidana. Ada 4 sumber jenis hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum berlakunya, namanya yaitu WVSNI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indi. Ini berlakunya pada tanggal 1 Januari 1918. Kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP, contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Yang ketiga, ada MVT atau Memory van Toelichting, yang artinya memori penjelasan. Yang terakhir, ada hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat. Pada pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua, yaitu ada bersifat umum dan bersifat khusus. Bersifat umum, salah satunya diatur pada buku 1 pasal 1 sampai 103 yang mengatur seluruh dalam dan luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bersifat khusus dalam buku kedua pasal 104 sampai 488 diatur tentang kejahatan, dan pada buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua, ada menurut waktunya dan ada menurut tempatnya. Menurut waktunya atau locus temporis, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Kemudian peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Nah, selanjutnya menurut tempatnya atau locus delicti. Yang terbagi ada di dalamnya daratan negara, perairan, atau yang disebut teritorial yang ditetapkan oleh hubungan internasional udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas. Nah, yang pertama ada asas teritorial, diatur pada pasal 2 KUHP. Yang kedua ada asas personal atau nasional aktif yang diatur pada pasal 5 KUHP. Dan yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif yang diatur pada pasal 4 dan pasal 7. Dan yang terakhir ada asas universalitas atau ekstradisi, penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Ini atau disebutnya G2G, kayak government negara dengan negaranya. Sekian review pertemuan kedua dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.